Ya, baik. Perkenalkan nama saya Christopher Melkisedek Murin. Di sini saya uh, mengerjakan tugas mengenai platform as a service yang tersedia di layanan cloud computing Google Cloud. Oke, jadi apa itu platform as a service? Jadi model platform as a service ini merupakan layanan cloud yang membuat kita fokus terhadap kode aplikasi yang dibuat saja. Ketika menggunakan layanan ini, kita tidak perlu lagi memikirkan secara detail bagaimana spesifikasi dan sistem operasi yang digunakan server untuk menjalankan aplikasi. Cukup pilih environment yang tepat dan siapkan kode aplikasi untuk dijalankan. Bisa kita lihat di sini di layar platform as a service ini terletak di bagian tengah tengah antara software as a service dan juga infrastruktur as a service. Seperti yang dijelaskan ini bahwa kita tidak perlu mengelola kerumitan-kerumitan seperti infrastruktur fisik yang biasanya perlu kita kelola di bagian infrastruktur as a service. Nah, di platform as a service ini kita hanya fokus kepada data dan juga software atau perangkat lunak. Jadi cara kerjanya yaitu user ini hanya berfokus pada pembuatan aplikasi dan juga data. Sedangkan untuk runtime, middleware, OS, proses itu dikelola oleh si providernya. Jadi si user ini hanya fokus pada bagaimana menjalankan aplikasinya. Jadi kita lihat di sini juga dikenal sebagai Platform as a Service (PaaS) adalah jenis model layanan komputasi awal yang menawarkan cara yang fleksibel karena dapat diskalakan untuk mengembangkan, menyebarkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi. Menyebarkan di sini karena kode aplikasi yang kita buat itu bisa di hosting, di deploy ke beberapa region atau beberapa data center sekaligus, misalkan ke Amerika, ke Asia, maupun ke banyak region atau tempat sekaligus itu bisa. Kemudian platform as a service ini menyediakan semua yang dibutuhkan pengembang untuk pengembangan aplikasi tanpa perlu repot memperbarui sistem operasi dan alat pengembangan atau memelihara perangkat keras. Karena di platform as a service ini si providernya lah yang akan bertanggung jawab dalam mengurus semua dari. Ya, di sini salah satunya adalah platform as a service ini membantu bisnis untuk menghindari kerumitan dan biaya pemasangan perangkat keras atau perangkat lunak untuk mengembangkan atau menguji aplikasi khusus. Jadi tim pengembangan cukup membeli akses bayar sesuai pemakaian ke semua yang mereka perlukan untuk membuat aplikasi khusus, termasuk infrastruktur atau pengembangan sistem operasi dan banyak lagi. Jadi hasilnya itu bisa sangat aplikasi yang lebih sederhana, cepat, aman, dan memberikan kebebasan kepada pengembang untuk fokus pada aplikasi tanpa dirumitkan pada layer-layer atau infrastruktur fisik lainnya karena semua di maintenance oleh providernya. Kemudian manfaat PaaS. Jadi yang pertama ada waktu pemasaran lebih cepat karena kita hanya berfokus kepada pengembangan kode dan tidak berfokus pada infrastruktur fisiknya sehingga kode yang dibuat itu lebih cepat dipasarkan atau di deploy di host dengan perawatan yang rendah karena ya tadi kita tidak mengelola infrastruktur fisik dan cukup berfokus pada kode sehingga kita hanya berfokus misalkan untuk bug atau error kita hanya berfokus pada kode aplikasinya saja bukan konfigurasi infrastrukturnya. Kemudian penetapan harga yang hemat. Jadi kita hanya ditagih berdasarkan apa yang digunakan misalkan menyewa prosesor, spesifikasi speknya seperti apa, nah itu yang menjadi cas atau pembayarannya nanti. Kemudian skalabilitas yang mudah, nah misalkan jumlah aplikasinya kita itu diakses oleh banyak pengguna dari seluruh dunia, nah itu kita bisa scale up, ya menaikkan jumlah spesifikasi atau scale down, menurunkan saat permintaan atau request dari penggunanya itu rendah. Kemudian aksesnya itu fleksibel. Maksudnya karena bisa diakses dari mana saja, kapanpun dengan jaringan internet melalui browser kita dapat dengan mudah
mengakses sumber daya di Google Cloud ini. Kemudian keamanan bersama, karena Google Cloud ini memberi suatu standar operasional prosedur di mana untuk infrastrukturnya itu yang menjadi tanggung jawabnya adalah si Google. Sedangkan untuk data maupun aplikasinya itu menjadi tanggung jawab pengembang. Oke, kita lihat. Jadi di Google Cloud itu ada yang di bagian platform as a service itu ada App Engine dan juga Cloud Run. Nah, di App Engine ini fitur-fiturnya bisa dilihat di sini. Untuk bahasa yang digunakan bisa Node.js, Java, Ruby, C Sharp, Go, Python, atau PHP. Kemudian terkelola sepenuhnya. App Engine ini terkelola sepenuhnya oleh Google. Sehingga kita hanya fokus pada kode atau permasalahan pada kode kita saja, bukan pada infrastrukturnya. Kemudian di diagnostik aplikasi yang kuat. Selain App Engine ini bisa diintegrasikan atau dipadukan dengan layanan lainnya untuk memberikan sistem yang kuat. Misalnya bisa digunakan cloud monitoring atau cloud login untuk memantau kinerja operasional dari aplikasi. Kemudian versi aplikasi. Nah, kita bisa menghost aplikasi, kemudian kita bisa membuat versi dari setiap versinya. Ketika misalkan ada pembaruan dari fitur tertentu, itu bisa naik. Tapi misalkan di pembaruan fitur tersebut ada kesalahan atau error, kita bisa rollback atau file. Kemudian keamanan aplikasi Engine ini ya sangat aman karena standar firewall yang ditetapkan oleh Google, misalkan ada SSL dan TLS, standar secure license. Ini tidak ada biaya tambahannya karena sudah menjadi tanggung jawab Google sendiri. Oke, lanjut. Oke, layanan yang kedua ada Cloud Run. Jadi bahasa atau library benar apapun. Jadi ketika menulis kode, kita bisa menggunakan perintah-perintah untuk menjalankan. Run ini bisa memakai Go, Node.js, Python, Java, Net, dan Ruby. Kemudian penskalaan otomatis dengan cepat. Jadi ketika kita membuat aplikasi, misalkan di dalam kontainer, ini Cloud Run ini bisa secara otomatis menurunkan skala kontainer. Ini berarti kita hanya membayar saat kode berjalan saja. Ketika tidak berjalan, tidak di request akses, berarti tidak dikenakan biaya tambahan apapun. Jadi kalau permintaan meningkat, maka jumlah servernya juga akan bertambah sesuai konfigurasi. Yang jika menurun, maka juga akan menurunkan jumlah servernya. Kemudian jalankan pekerjaan terjadwal hingga selesai. Jadi tugas Cloud Run memungkinkan kita untuk melakukan pemrosesan batch dengan instance berjalan secara paralel. Jalankan tugas run to completion yang tidak merespon permintaan HTTP. Jadi kita bisa membuat suatu konfigurasi di dalam Google Platform itu untuk apabila memenuhi suatu kriteria tertentu, maka kode yang lain itu akan dijalankan sehingga kita tinggal deploy-nya saja ke Cloud Run. Ketika nanti ada permintaan masuk dari user dan misalkan jumlah usernya itu lebih banyak, nah itu dia akan otomatis mengeksekusi untuk menjalankan untuk meminta sumber daya lain dari Google Platform as a Service ini tanpa pemberitahuan ke kita karena kodenya ini otomatis mendeteksi. Nah, kemudian untuk harga Cloud Run sendiri, jadi Cloud Run ini hanya mengenakan biaya untuk sumber daya yang kita gunakan. Jadi ketika user mengaksesnya, nah itu yang
setiap 100 milidetik. Nah, itu yang akan dihitung. Jadi berapa lama si user berarti berada di dalam aplikasi, misalkan aplikasi web. Nah, itu akan dihitung 100 milidetik dikalikan berapa waktunya, berapa jam, berapa menit, berapa detik. Itu akan ditagih. Sedangkan ini juga tergantung dari uh, transfer data menggunakan tingkat layanan jaringan premium dan dikenakan harga jaringan Google Cloud dengan tingkat gratis data di Amerika per bulan. Jadi jadi setiap negara atau region itu mempunyai kebijakan atau potongan pajak. Ya, jadi setiap negara itu walaupun memiliki fitur yang sama, tapi bisa saja harga-harganya itu berbeda tergantung dari negaranya. Jadi misalkan di sini Amerika Utara mungkin harganya $5, sedangkan di Indonesia jika dirupiahkan mungkin akan sangat mahal karena data centernya uh, jauh dari pusat data centernya di Amerika. Kemudian harga dari App Engine. Penetapan harga itu karena di App Engine itu ada dua mode ya, untuk yang lingkungan standar dan lingkungan fleksibel. Tapi aplikasi di kedua lingkungan tersebut juga mungkin dikenakan biaya dan produk Google lainnya. Karena bisa saja tidak hanya menggunakan layanan App Engine saja, tapi bisa diintegrasikan misalkan untuk Cloud SQL, Bigtable, dan lain-lain, sehingga dikenakan biaya tambahan. Oke, lanjut. Untuk kelebihannya, untuk platform as a service itu bisa memiliki akses instan ke platform pengembangan yang lengkap dan mudah digunakan. Kemudian penyedia layanan cloud bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur. Kemudian tersedia melalui koneksi internet dimanapun kita berada. Kemudian skalabilitas sesuai permintaan. Kemudian kekurangannya tumpukan aplikasi dibatasi pada komponen yang paling relevan. Kemudian penguncian vendor mungkin menjadi masalah tergantung penyedia layanan cloud. Jadi karena kita mengikuti Google Cloud, otomatis kita mengikuti aturan-aturan atau standar yang telah ditetapkan oleh Google Cloud. Dan pastinya beda dengan vendor-vendor penyedia computing lainnya seperti AWS, Alibaba, dan lain-lain. Kurangnya kendali atau atas operasi dan infrastruktur secara keseluruhan. Karena kita berfokus pada kode, jadi kita tidak bisa ikut campur atau mengelola infrastruktur secara keseluruhan. Jadi kita kurang leluasa dalam mengcustomize sistem bagaimana cara kerjanya, karena semua itu sudah ditetapkan oleh model platform as a service di Google Cloud ini. Ini ada hubungannya dengan customisasi yang lebih terbatas. Oke, mungkin itu saja untuk demonya bisa saya contohkan. Kita bisa mengakses di sini cloud.google.com. Kalian bisa masuk, kita bisa klik bagian konsol. Nah, di sini di pojok kiri, nah ini ada layanan-layanan yang tersedia, banyak sekali ratusan layanan, tapi di sini yang paling populer adalah layanan-layanan yang ini. Nah, ini ada Kubernetes, Cloud Storage, BigQuery. Nah, coba kita akses untuk yang App Engine-nya. Untuk App Engine sendiri, karena dia serverless, dia engine dan cloud run ya. Ini App Engine, ya serverless, bisa kita pin, masuk ke App Engine.
Nah, karena di sini saya belum membuat akun, ini kita disuruh membuat akun terlebih dahulu. Nah, seperti di App Engine ini ada dashboard, kemudian service. Karena saya belum membuat akun, jadi layanannya belum bisa dipakai. Ini tampilannya mungkin untuk sedikit demo saja. Kemudian kita ke bagian Cloud Run. Nah, ini juga layanan platform as a service. Nah, nanti ketika kita sudah membuat kode kita bisa membuat layanannya sendiri. Kita bisa klik create service. Ini. Oke, mungkin sekian dan terima kasih.